Di sini kita memiliki sebuah persamaan diferensial homogen linear ODKN. Persamaannya ini merupakan persamaan pertama, di mana untuk A0 hingga A-nya ini adalah konstanta real, dan A0-nya ini tuh tidak sama dengan 0, supaya order tertingginya itu tidak hilang. Kemudian dalam persamaan linear order 2 dengan koefisien konstan E pangkat RT adalah solusi dari persamaan pertama. Untuk suatu nilai R dengan Y sama dengan E pangkat RT, maka kita dapat mengetahui turunannya pada persamaan 2 ini. Kemudian jika kita substitusi persamaan 2 ke dalam persamaan pertama, kita akan mendapatkan suatu persamaan ketiga. Nah, jika kita faktorkan E pangkat RT dari persamaan ketiga, maka akan menjadi suatu persamaan keempat. Kemudian, ini merupakan persamaan untuk semua R, di mana terdapat suatu persamaan kelima. Karena fungsi eksponensial ini tidak pernah sama dengan 0 untuk setiap semua bilangan real maupun kompleks T, maka syarat agar persamaan terpenuhi terdapat pada persamaan ke-6. Nilai T yang memenuhi Zn sama dengan 0 terdapat di persamaan ke-7 ini. Nah, diperoleh bahwa E pangkat RT sama dengan 0, sehingga fungsi Y sama dengan E pangkat RT merupakan solusi dari persamaan diferensial homogen linear dengan koefisien konstan. ZR disebut polinomial karakteristik dan persamaan ZR sama dengan 0 disebut persamaan karakteristik dari persamaan diferensial 1. Karena tidak sama dengan 0, diketahui bahwa ZR merupakan polinomial berderajat n sehingga n 0 yang dimisalkan R1 hingga R ke N, dengan beberapa diantaranya bisa sama dan bisa bernilai kompleks. Dengan demikian, polinomial karakteristik dapat didefinisikan dalam bentuk persamaan 8 ini. Yang pertama adalah akar-akar real dan berbeda. Jika akar persamaan karakteristik adalah real dan berbeda dari persamaan ini, maka solusi n-nya adalah, solusi n ini kita substitusi ke dalam persamaan ini, sehingga didapati solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah, untuk menguji independen linear, kita dapat menggunakan Wronskian, yaitu, Oke, kita lanjut lagi ke tentang akar-akar berulang. Jika akar-akar persamaan karakteristik tidak berbeda, yaitu mempunyai beberapa akar berulang, maka persamaan 3 yang sudah jelas bukan merupakan solusi umum persamaan 1 yang sudah dijelaskan di atas, yaitu ingat kembali jika R1 adalah akar yang berulang untuk persamaan linear order 2, yaitu A0 Y 2 aksen ditambah A1 Y aksen ditambah Y2 A2 Y sama dengan 0, maka dua solusi saling bebas adalah E R1T dan TE R1T. Untuk suatu persamaan linear order n, jika suatu akar dari ZR sama dengan 0, katakan R sama dengan R1, itu mempunyai multiplisasi atau pengulangan S-nya itu kurang dari sama dengan N, maka solusinya yaitu E R1T lalu TE R1T T kuadrat ER1T sampai dengan T N-1 ER1T. baik, kita lanjut ke dalam pembahasan latihan soal nomor 1. Diketahui bahwa solusi umum dari suatu persamaan diferensial order tinggi adalah YT sama dengan C1 ditambah E pangkat 2T dalam kurung C2 cos 3T ditambah C3 sin 3T. Tentukan persamaan diferensial linear homogen order tinggi dengan koefisien konstan yang memiliki solusi umum seperti di atas. Penyelesaiannya, yang langkah pertama itu adalah kita harus identifikasi akar karakteristik dari bentuk solusi. Dilihat dari solusinya, kita mendapatkan dua tipe akar karakteristik. Yang pertama itu adalah C1 dan yang kedua itu adalah E pangkat 2T trigonometri, cos dan sin. Dari sini kita tarik nih identifikasi dari C1. C1 itu kan mula-mulanya itu dari C1 E pangkat RT sama dengan C1 dikali 1 itu kan sama dengan C1. Kita cari tahu nih dari ERT-nya itu sama dengan 1 itu apabila pangkatnya bernilai 0 agar eksponennya itu bernilai 1, sehingga C1 didapati R-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu adalah E pangkat 2T, C3 cos 3T ditambah C4 sin 3T. E2T ini kita kalikan dengan C2 cosnya dan C3 sinnya.
yaitu E2T menjadi E2T, C2 cos 3T, E2T, C4 sin 3T. Nah, dari ini kita kan bisa dapat ini formula dari akar karakteristiknya ini adalah pada akar kompleks, yaitu pangkatnya, R-nya itu adalah 2, plus minus cosnya itu pada T-nya. Cos pada variabel T-nya itu adalah 3, sehingga 2 plus minus 3i. Nah, jadi akar-akar karakteristiknya itu adalah R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 2 plus 3i, dan R3-nya itu sama dengan 2 min 3i. Nah, kemudian setelah kita tahu nih akar-akar dari karakteristiknya, itu kita susun ke dalam persamaan karakteristik. Yang pertama, R1 itu sama dengan 0, maka sama dengan R. Kemudian R2 sama dengan 2 plus 3i, kita rubah. Kedua ruasnya itu kita kurangi dengan 2 plus 3i, sehingga R dikurangi dalam kurung 2 plus 3i. Dan yang ketiga juga seperti cara pada R yang kedua, sehingga R3-nya didapati R sama dengan 2 min 3i sama dengan adalah R min 2 min 3i. Nah, setelah kita tahu nih dari unsur-unsur ketiga unsur tersebut, kita kalikan semua nilai akarnya sehingga didapati R3 min 4R didapati R3 min 4R kuadrat plus 13R sama dengan 0. Kemudian dari langkah kedua itu kita bentuk ke dalam persamaan diferensial, yaitu R3R itu sama dengan kita bentuk ke persamaan diferensial itu menggunakan turunan. Jadi R3-nya, R pangkat 3 menjadi Y triple aksen, 4R kuadratnya itu menjadi 4Y double aksen, dan 13R-nya itu menjadi 13Y sama dengan 0. Sehingga persamaan diferensial linear homogen order tinggi dan koefisien konstan yang memiliki solusi umum YT sama dengan C1 plus E pangkat 2T, C2 cos 3T ditambah C3 sin 3T adalah Y triple aksen dikurangi 4Y double aksen ditambah 13Y sama dengan 0. Jadi kita lanjut lagi ke soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 itu kita ditentukan bahwa solusi umum dari persamaan diferensial yaitu Y 4 aksen min Y sama dengan 0 dapat ditulis sebagai Y sama dengan C1 cos T plus C2 sin T plus C3 cos T plus C4 sin T. Lalu memilih solusinya yaitu C0 sama dengan 0, C aksen 0 sama dengan 0, Y 2 aksen 0 sama dengan 1, Y 3 aksen 0 sama dengan 1. Oke, penyelesaiannya yang pertama yaitu menentukan solusi umumnya Y 4 aksen kurangi 1 sama dengan ini apa ya? Dan kita misalkan dengan Y sama dengan T RT maka R4 maka menjadi R4 ERT min ERT sama dengan 6. Karena ERT itu tidak boleh sama dengan 6. Karena dengan 0, maka kita misalkan dengan 1 ya, kita akan mendapatkan R4 min 1 sama dengan 0. Jadi nanti mendapatkan R-nya, R1-nya itu 1, R2-nya itu sama dengan min 1, R3 sama dengan ini, I sama dengan min I. Oke, jadi mendapatkan solusi umumnya yaitu ini ya, mendapatkan solusi umumnya ini, tapi juga bisa ditulis dengan ini, dengan cos HT-nya itu berasal dari E pangkat T plus E min T per 2 dengan sin HT-nya itu berasal dari ini, berasal dari E min T per 2. Lalu selanjutnya itu kita menentukan koefisien menggunakan kondisi awal. Di kondisi awalnya kan sudah diketahui yaitu ini ya. Nih. Lalu kita yang pertama itu kita mencari yang Y0-nya. Y0-nya kan ini. Y0 sama dengan 0. Lalu kita substitusikan ke dalam persamaannya mendapatkan C1 plus C3 sama dengan 0. Lalu yang kedua kita mencari turunan pertamanya yaitu min C1 sin T plus C2 cos T plus C3 sin HT plus C4 cos HT. Nah, kita substitusikan Y aksen 0 sama dengan 0 ke dalam persamaan Y aksen T, itu mendapatkan C2 C4 sama dengan 0. Lalu yang selanjutnya yaitu ini, kita mencari Y2 aksen yaitu min C1 cos T min C2 sin T ditambah C3 cos HT ditambah C4 sin HT. Itu kita substitusikan kan tadi Y2 aksen 0 sama dengan 1 kan. Nah, itu kita substitusikan ke dalam ini persamaan Y2 aksen T menghasilkan ini min C1 plus C3 sama dengan 1. Lalu kita lanjut lagi yang terakhir yaitu mencari C3 aksen T, yaitu menghasilkan ini C1 sin T min C2 cos T ditambah C3 sin HT ditambah C4 cos HT. Itu kita substitusikan Y aksen 3 0 sama dengan itu kan 1. Lalu kita substitusikan itu menghasilkan min C2 C4 sama dengan 1. Oke, kita lanjut lagi. Itu sudah ini dan ini. Lalu kita kurangi kedua ruas dengan C min 1 menghasilkan nih. Lalu yang selanjutnya itu kedua ruas dikurangi dengan C2. Jadi menghasilkan ini C4 sama dengan C2. Lalu kita substitusikan
Ini yang ketiga kan sudah diketahui dengan C3-nya itu sama dengan C1. Jadi kita substitusikan. Itu menghasilkan ini min C1-nya itu min setengah. Lalu kita substitusikan lagi ke yang C3 kan tadi menghasilkan min C1. Jadi C3 sama dengan min setengah. Jadi menghasilkan C3-nya itu 3-nya itu sama dengan setengah. Lalu kita lanjut lagi, kan C4 sudah diketahui ini. Jadi kita substitusikan menghasilkan C2-nya itu min setengah. Lalu kita substitusikan min setengah ke dalam C4. Nah, itu menghasilkan ini tau. Lalu untuk mencari solusi umumnya, kita ini substitusikan ke dalam persamaan ini. Ke dalam persamaan ini ya. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini, menghasilkan ini YT sama dengan min setengah cos T min setengah sin T plus setengah cos HT plus setengah sin HT. Untuk soal selanjutnya adalah tentukan hasil dari persamaan diferensial berikut dengan koefisien konstan dari y pangkat 4 ditambah 4y kuadrat ditambah 4y sama dengan 0. Nah, di sini kita punya MNA-nya, jadi yang pertama kita memisalkannya dulu. Dengan y sama dengan e pangkat r t. Maka persamaannya menjadi r pangkat 4 ditambah 4 r kuadrat ditambah 4 itu sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan untuk r kuadrat itu sama dengan u, maka u itu sama dengan r kuadrat, sehingga u kuadrat ditambah 4u ditambah 4 sama dengan 0, menghasilkan akar-akar karakteristiknya u ditambah 2 kuadrat sama dengan 0, maka u itu sama dengan negatif 2. Kita ubah kembali ke dalam r, maka r kuadrat itu sama dengan negatif 2. R itu sama dengan plus minus I akar 2. Maka R1 itu sama dengan I akar 2 dan R2-nya sama dengan negatif I akar 2. Maka persamaannya akan menjadi Y T itu sama dengan C1 ditambah C2 T cos akar 2 T ditambah dengan C1 ditambah C3 ditambah C4 T sin akar 2 T. Ini adalah solusi umum dari persamaan tadi, yaitu YT itu sama dengan C1 ditambah C2T cos akar 2T ditambah C3T ditambah C4T sin akar 2T. Selanjutnya kita akan menentukan solusi khusus dari persamaan ini dengan cara turunan dari persamaan Y. Turunan dari persamaan Y yang pertama itu ada turunan pertama menjadi C1 ditambah C2T dikali dengan minus akar 2 sin akar 2T ditambah dengan C3 ditambah C4T dikali dengan minus akar 2 cos akar 2T ditambah C4 sin akar 2T. Lalu turunan keduanya adalah C1 ditambah C2T dikali dengan minus 2 cos akar 2T minus 2 C2 akar 2 sin akar 2T ditambah C3 ditambah C4T minus 2 sin akar 2T ditambah 2 C4 akar 2 cos akar 2T. Begitu pula dengan turunan ketiganya. Setelah diketahui turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiganya, kita akan mencari nilai dari C1, C2, C3, dan juga C4 dengan cara memasukkan nilai T sama dengan 0 kepada seluruh persamaan.
Yang pertama dari Y0 itu akan menghasilkan C1 itu sama dengan 1. Terus untuk turunan pertamanya itu akan menghasilkan C2 ditambah akar 2 C3 sama dengan 0. Untuk turunan keduanya menghasilkan minus min 2 C1 ditambah 2 akar 2 C4 sama dengan 1. Dan juga untuk turunan ketiganya menghasilkan minus 4 C2 minus 2 akar 2 C3 itu sama dengan 0. Setelah ini diketahui konstanta yang sudah diketahui itu adalah C1, yaitu 1. Selanjutnya kita akan mencari C2, C3, dan C4 dengan cara substitusi. Untuk mencari C3, kita sama dengankan dari persamaan yang dihasilkan oleh turunan kedua, yaitu C2 ditambah akar 2 C3 sama dengan 0, menghasilkan C2 sama dengan minus akar 2 C3. Setelah disubstitusikan ke persamaan turunan ketiga, maka menghasilkan 4 minus akar 2 C3 dikurangi 2 akar 2 C3 sama dengan 0, maka C3-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, tinggal kita substitusikan ulang kepada turunan pertama dan menghasilkan C2 itu sama dengan 0. Untuk turunan kedua itu akan menghasilkan C4 itu sama dengan 3 akar 2 per 4. Setelah kita mengetahui konstantanya, kita tinggal memasukkannya saja dan menghasilkan solusi khusus dari persamaan tadi adalah YT itu sama dengan cos akar 2T ditambah dengan 3 akar 2 per 4T sin. Untuk nomor 4-nya, dengan soal selesaikan persamaan diferensial orde 3 berikut ini, yaitu Y triple aksen dikurangi 6Y double aksen ditambah 11Y aksen dikurangi 6Y sama dengan 0. Di sini kita memiliki persamaan karakteristiknya, yaitu R pangkat 3 dikurangi 6R kuadrat tambah 11R dikurang 6 sama dengan 0. Di sini langkah pertamanya kita akan mencari faktornya terlebih dahulu. Nah, dengan cara kita akan mensubstitusi R sama dengan 1 ini ke dalam persamaan karakteristiknya. Kemudian didapat 1 pangkat 3 dikurangi 6 dikalikan 1 kuadrat tambah 11 dikali 1 dikurangi 6, menghasilkan 1 dikurangi 6 tambah 11 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, karena hasilnya 0, berarti R sama dengan 1 ini itu merupakan salah satu akar persamaannya. Kemudian mencari faktornya itu juga kita dapat menggunakan pembagian sintetik atau Harner. Nah, di sini kita mempunyai angka 1, min 6, 11, dan juga min 6 yang nantinya akan dioperasikan dengan 1. Kemudian untuk angka satunya kita turunkan. Nah, setelah diturunkan angka 1 yang di bawah ini akan kita kalikan dengan angka 1 yang di atasnya. Dan 1 kali 1 itu menghasilkan 1. Kemudian min 6 ditambah 1 hasilnya minus 5. Nah, minus 5 ini kita kalikan lagi dengan angka 1 dan menghasilkan minus 5. Kemudian 11 ditambah minus 5 hasilnya adalah 6. 6 ini juga sama, akan kita kalikan dengan 1 dan menghasilkan 6. Kemudian minus 6 ditambah 6 hasilnya adalah 0. Sehingga untuk hasilnya adalah R kuadrat dikurangi 5R ditambah 6. Kemudian kita akan mencari faktor dari R kuadrat dikurangi 5R ditambah 6. Nah, di sini kita bisa langsung saja memfaktorkan dengan hasilnya itu R-2 dikalikan R-3. Untuk faktor keseluruhannya itu adalah R-1 dikali R-2 dikali R-3 sama dengan 0. Dan diketahui akarnya itu R1 sama dengan 1, R2-nya sama dengan 2, dan R3-nya itu sama dengan 3. Jadi untuk solusi umumnya itu adalah Y sama dengan C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat 2T ditambah C3 E pangkat 3T.